Seni by Menyaner Part 6. Ahli Seni. Part yang menurut Menyaner menarik karena di video ini kita akan membahas tentang ahli seni. Gimana kabar teman-teman? Sehat selalu dan bersemangat kan pastinya? Kembali lagi, MD Beliani Hutagalung di sini yang akan menemani kamu untuk membahas tentang ahli seni. Melihat perkembangan seni yang kian mendunia, ternyata banyak juga kita melihat kesan dan peran para pejuang seni. Selain memperkenalkan, mereka juga memiliki semangat yang tidak kalah pentingnya untuk membangun bersamaan. Berangkat dari 5 part, Menyanar ingin menyampaikan banyak hal yang satu persatu kita bagikan lewat video. Karena ini semua dibuat untuk teman-teman yang masih mau tahu dunia rupa yang khusus dari pengalaman sebagai buku harian nyata masih kita tulis waktu ke waktu. 1 tahun lebih kita berjalan sebagai seorang pejuang seni di atas kanvas. Tetap kadang kita masih membuat karya di atas kertas jika memungkinkan. Karena semua bagian seni menjadi tingkat yang harus dipelajari dan menjadi penting di saat kita mendapatkan apresiasi dari orang lain. Berusaha mengasah diri lewat semangat ternyata menyita banyak waktu dan materi. Belum lagi tenaga ekstra untuk mengejar ketinggalan di saat batas usia yang tidak dapat memperoleh kesempatan untuk bergabung di kompetisi bergengsi. Ruang lingkup semakin sempit menjadi tanggung jawab yang harus 99 seni tempuh. Buat teman-teman yang masih berjuang, jangan patah semangat ya. Tetap maju di saat ada kesempatan. Karena dalam peluang umur juga masih menjadi batasan agar melahirkan bibit yang lebih muda, lugu, dan polos. Kalau yang tua udah mateng, alot, dan asem jangan baper, syukuri perjalanan dengan kopi dan gorengan. Oke, kita mulai bahas serius seni by Menyanar. Hai ahli seni, ada 3 bagian peluang yang akan menjadikan kamu sebagai ahli berkarya dalam rupa dan warna. Buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya untuk terus dukung channel ini yang isinya tentang semangat, rupa, dan warna. Nyalain lonceng notifikasinya biar terus update untuk video karya, teknik, warna, dan pengalaman dari Miss Gallery 99. Biar kamu terus punya mood untuk berkarya bersama 99 seni. Yang pertama dan mendasar adalah sketsa. Media sketsa sendiri pasti berupa kertas yang biasanya bisa menggunakan alat seperti pensil, pulpen atau rotring pen, bahkan charcoal dari bahan arang. Dan sketsa ini bisa berkembang menjadi drawing, bahkan sampai watercolor media. Sketsa yang paling cepat bisa menghasilkan adalah sketsa wajah. Tetapi yang paling ahli tetap berhubungan dengan desain interior, desain arsitektur, dan desain perhiasan, termasuk batu permata. Yang kedua, bagian tengah adalah pembimbing, pengajar, pengelola, bahkan pedagang karya. Ini juga merupakan sebuah peluang menjadikan kamu sangat memahami seni. Dalam arti setelah mengalami transformasi panjang, kamu akan menjadi ahlinya. Ada yang bergerak dalam yayasan pendidikan, ada juga yang memilih menjadi pengajar umum sampai khusus, melayani secara masyarakat agar dapat membimbing, membina, dan menjaga tentang seni. Pada tingkat ini, ada yang menjadi ahli seperti dosen. Yang ketiga, ini adalah tingkat tertinggi yang dianggap terbaik atau termewah, walau tidak perjalanannya seindah cerita di dongeng sebelum tidur. Tingkatan pelukis di mana mereka bebas melakukan apa yang mereka suka. Seni itu bebas, tidak perlu follower, tidak perlu akademis, tidak perlu kritikan, tidak perlu biaya orang lain. Waktu Mimin posting ini, semua banyak yang menjawab, bahkan dari seorang yang sudah cukup berpengalaman dan berumur. Ini pernyataan yang tidak logis, dan penolakan atas quote yang dibuat Menyanar. Seorang seniman yang pernah berkarya di luar negeri. Bahkan beberapa komentar datang dari lulusan institusi seni sendiri. Tidak sepakat dengan tulisan dari Menyanar. Apa ada yang salah dari kalimat tersebut?
Tingkat kematangan seorang pejuang seni dapat dilihat dari fasilitas yang dia dapat, sebagai kejujuran yang datang dari hati. Nilai apresiasi tinggi bukan patokan kita bebas, apalagi dalam ruang lingkup sebatas kotak papan tulis atau mading sekolah yang membagikan informasi peluang untuk kalangan tertentu. Jika ya, maka bebas yang dimaksud menyanar tidak akan kamu nikmati, karena apa yang dinyatakan hidup hanya terukur dari keterikatan pada cinta pada karya sendiri. Seni itu sangat adil. Saat kamu menjadi ahli baik, kita bisa bersaing seperti layaknya pahlawan. Tidak perlu follower, tidak perlu kritikan. Karena ahli seni sudah dapat memberikan semua seni yang dia miliki untuk lingkungan umum, negara, bahkan dunia. Bukan lagi oleh karena dan bagaimana kepentingan yang berhubungan dengan diri sendiri atau golongan orang dekat. 3 tingkat seni yang menjadi ahli, menyanar rasa sudah cukup buat modal kamu menjadi pejuang. Selama kamu memiliki perjalanan yang sesuai dengan tingkat ini, maka kamu punya peluang untuk menjadi ahli dari tingkat 1 ke tingkat yang lebih tinggi. Adalah langkah yang akan dilalui para pejuang. Tetapi tidak berlaku untuk semua murid ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Buat yang baper, dapat salam dari menyanar. Tetap bakar dupa, biar nggak kekumat.